ada pertek-pertek ya, ada bunyi pertek-pertek, itu menandakan halo Mas Bro, jumpa lagi di channel Jody Teknik. Kali ini saya ingin membahas video lanjutan, yaitu menangani kasus TV yang gambarnya dominan kuning dan biru. Oke, simak cara penjelasannya. Penampakan mesinnya ya, untuk menangani kasus yang seperti ini. Simak penjelasannya. Kalau mengalami servisan kasus yang gambarnya dominan, itu yang harus kita oprek adalah di bagian RGB metrik ya. Kita ukur apakah masih normal semua tegangannya, apakah masih imbang, dan juga untuk tabungnya sendiri kemungkinan bermasalah. Untuk emisinya apakah sudah berkurang atau bagaimana ya. Yang penting di area RGB metriknya kita ukur dulu. Sekarang TV mau saya colokin. Oke, dan sekarang TV sudah hidup. Langkah yang pertama kita ukur adalah di bagian 180 voltnya di tegangan video, apakah normal. Soalnya di sini gambar sudah normal, berarti sudah nyampe. Dan kita ukur di sini di RGB metriknya ini ya. Nah, menunjukkan 164 ya, menunjukkan 164,1. Langkah yang kedua itu bagian RGB-nya. Di bagian R dulu, bagian red 121 ya, dan di bagian blue-nya, bagian biru 127, dan di bagian green, yaitu di sini bagian green-nya 125. Berarti yang drop di bagian red 121, agak drop ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya, yaitu kita analisa dulu di bagian sini. Ini ada 3 TR. Ini biasanya tegangan masuk di kolektor, dan untuk basis pengaturnya atau triggernya dan untuk emitornya adalah ground, tetapi tidak langsung ke ground, ada hambatannya melalui resistor dan lain-lain. Oke, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah dari sini ya. Nah, dari sini, dari IC harus ada tegangan antara 2 volt untuk RGB-nya ya. Ini dulu. Oke, di bagian R 2,1, di bagian green 2,0, 2,0 berarti imbang ya. Yang di sini berarti permasalahannya di RGB metriknya. Nah, di sini ada transistor, kemungkinan transistor ini bermasalah. Nah, sekarang ingin saya copot dulu apakah transistornya bermasalah. Langsung saja saya copot transistornya yang ini ya, yang bagian rednya, karena untuk TV ini yang enggak keluar itu di bagian red atau merahnya, maka yang saya perbaiki adalah di bagian merahnya ini. Mau saya copot dulu transistor ini, saya ukur apakah bermasalah. Biasanya sedikit bermasalah juga sangat mempengaruhinya, karena sudah melakukan segala macam pengecekan dan sudah penggantian transistor juga tidak membuahkan hasil. Maka langkah yang
Selanjutnya yaitu kita pastikan tabungnya yang bermasalah. Nah, untuk cara mengatasinya ingin saya lakukan yaitu pengecekan emisi tabungnya dengan cara ini solderan di pin RGB ini disedot ya, jangan sampai menempel. Sekarang saya sedot dulu untuk ini blue nya, ini red dan green. Oke, sekarang solderan sudah saya sedot semua ya, pastikan tidak ada yang terhubung dengan PCB. Kemudian barulah kita bisa melakukan pengukuran emisi ya. Caranya gini, apakah memang tabungnya bermasalah? TP dihidupkan dulu, dan ini perhatikan ampermeternya ini di skala 250, kita pastikan di biru dulu. Oke, biru 115an ya. Sekarang di merahnya, di pin merah. Oke, pin merah cuman sedikit pergerakannya ya, cuman segitu. Nah, ini cuman segini ya pergerakannya untuk pin merah, tidak naik. Dan sekarang green. Nah, oke, untuk green 115 ya, green sama dengan yang blue tadi, tapi yang merah tertera cuman nih tidak naik ya, cuman segini. Ini yang merah cuman segini, berarti permasalahannya itu di pin merah, bener ya, pantesan untuk merahnya tidak keluar. Nah, sekarang untuk cara mengatasi hal yang seperti ini, kita tembak tabung saja. Caranya gimana untuk menembaknya? Caranya yaitu untuk resistor yang terhubung dengan kaki RGB ini dilepas ya, dilepas biar tidak tersambung. Ini saya open salah satu kakinya saja, di open satu persatu salah satu kakinya, jangan sampai ada yang menempel atau dicepot saja. Langkah yang berikutnya saya siapkan ini ya, kapasitor 1600 volt dengan nilai 828H ya. Dan bagaimana caranya? Yaitu kita ambil bagian kolektor ini ya, kita sambung nah, untuk kapasitor sudah saya sambung di sini. Sekarang saatnya caranya untuk menembak tabungnya. Oke, sekarang TV mau saya hidupkan lagi. Nah, TV sudah hidup. Dan bagaimana caranya? Kita pakai probe ampermeter ya, dicabut dan ditempel di sini, lalu yang ujungnya ditempelin di sini. Fungsinya apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel ya. Nah, ini kita tempel-tempelin, ditutul-tutul kayak gini ya. Ada suara petek-petek, itu menandakan pembersihan yang mengakibatkan atau yang menyebabkan short katoda. Oke, sekarang sudah selesai kita tembak, dan sekarang kita pasang lagi, siap diukur apakah sudah berhasil apa belum. Sekarang mau saya pasang dulu untuk resistornya.
Sekarang resistor sudah saya pasang semua, dan sekarang TV saya hidupin dan siap dicek apakah sudah naik. Nah segitu ya untuk B nya. Untuk blue 115 sekarang, dan untuk rednya nah sama ya, rednya sudah naik, udah 100 berapa ini, 114 ya, udah imbang, udah lumayan. Dan nah ini untuk green juga sudah imbang. Oke, sekarang tinggal disolder untuk pin RGB nya apakah berhasil apa tidak. Sekarang TV mau saya matikan dulu dan saya solder. Dan setelah melakukan penembakan tabung atau perbaikan emisi tabung dan semua sudah selesai, sudah saya solder semua, saatnya kita hidupkan TV nya. Oke, dan TV nya sudah hidup, sudah ada derik yuk, dan kita lihat hasilnya apakah berhasil apa belum. Nah sekarang sudah oke ya, sudah merah, ada merah, udah clear gambarnya, gambarnya sudah bagus nih. Mantap ya gambarnya. Oke, kiranya cukup sekian tutorial dari saya, supaya bisa untuk pembelajaran bagi para pemula atau bagi rekan-rekan yang belum tahu untuk cara penembakan tabung atau perbaikan emisi tabung. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel saya. Dan sampai jumpa di tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan salam Strommania.